Oh, Ini open iya, ya? saya angkat kayaknya Open kamera apa enggak? bebas ya Bu. Oke. Saya on cam saja Bu. Nggak apa-apa. Oh, ini enggak di kampus tuh kamu? Enggak, sudah kan semester 5 ini sudah Heeh. magang Bu. Jadi Oh, teman-teman kebetulan masih ada yang magang, masih ada yang heeh. selesai juga. Jadi Oh, kebetulan ya. saya sudah selesai. Terus Magang dikasih di tugas. mana? Kemarin saya di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Soalnya Oke. nggak tempat magang yang berdampak. Kenapa? Oh, Kendalanya? mungkin karena kotanya lebih dikit sih Bu daripada yang daftar gitu Bu. Yang daftar ada 10 ribuan lebih, terus Heeh. kuota magangnya cuma sedikit. Jadi yang di screening yang di kuliah itu nggak tahu kriteриanya kayak gimana gitu kan. Jadi tergantung Oh, instansinya masing-masing. Nah, iya. kemudian instansinya masing-masing juga nggak ngabarin gitu. Ini kuotanya berapa, terus kayak gimana gitu, kayak gitu. Terus Eh, di tempat Orang magangnya, apakah bisa mengakomodasi ya kalau yang kalau yang makan berdampak itu yang Heeh. pasti diakomodasi semua dari biaya pemberangkatan, biaya makan dan juga uang saku. Oh, Kalau orang kan di semester kemarin kan ini bilangnya itu bukan magang berdampak, tapi MSIP kan, magang sertifikat studi independen, magang studi independen bersertifikat. Kemudian sekarang diganti di magang berdampak itu. Nah, di magang oh, berdampak kotanya malah lebih kecil. oh Mungkin gitu. mungkin dari magang berdampak itu masih season satu atau enggak tak, atau mungkin baru pertama kali gitu kan Bu. Jadi mitranya itu masih sedikit. Kemarin tuh cuma berapa mitra gitu, 20 20-an, 20 atau 30-an gitu. Oh gitu. Sekarang ada dua. Sedangkan tadi maksudnya pertanyaan ibu itu anu loh, apakah di tempat PSG-mu itu Gimana? sesuai dengan mata kuliah Oh, yang gitu. gitu? Kalau kalau sesuai sih pastinya sesuai kok. Jadi di semua instansi itu ada ini ada divisi yang khusus IT gitu. Jadi Hmm, pasti nanti ditempatkan di IT. Ada sih beberapa, ya memang nggak terlalu menggebu di IT-nya, tapi ya ada aja lah. Kayak entah itu suruh membuatkan website iya. atau ya website sih harusnya. Website. Dua output saya di magang kemarin website. Oke. Tapi anu ya sesuai ya. Tidak Sesuai ya. seperti pas di SMK dulu ya. Ya, SMK-nya sesuai loh. Barangkali kan ada Enggak, ya. ya, ya, Pak. Ya mungkin teman-teman sih Bu. Kalau saya sesuai alhamdulillahnya. Nah, kalau ngomong sesuai dan sesuai ini langsung saja Bu. Nah, sudah nyenggol ya. Eh, ini saya share apa ya Bu? Ini Bu Indah pakai laptop kan? Iya. Heeh. Ini. Nah, ini Sebentar tak nutup pintu ya Ibu ya. ini boleh on cam Rek? Mungkin biar enggak aku sama Bunda dong. Nah, ini Bu sudah saya kasih link Miro namanya Bu di Hmm. pesan Google Meet ini Bu. Oke, Ibu bukanya dulu ya. Silakan Bu. Ibu memasukkan email ya.
Iya, Bu, itu daftar menggunakan email. Oke. Share screen sekalian gitu ya. Boleh. Nah, digeser ke bagian yang di empathize ini Bu, di Zoom yang di Di identifikasi, yang empathize ini Bu. sebentar. Ibu ini milih yang apa? Ibu kan pertama kali ya ini ya. Jadi bisa dilihat Terus di kursor ini. Nah, ini di bagian yang empathize ini Bu. Di bagian empathize, identifikasi masalah. Ada Bu. Ibu ini masih koyo awal itu deh, selamat datang yang Oh, loading. tim, iya. Ibu Loading. yang pilih yang apa ini opsinya? Ada sales, marketing, desain, engineering, Ngikut engineering aja Bu, engineering. engineering, oke. Oke, sudah. Apakah udah muncul Bu? Ada 4 kotak di sini. Advertise yang Ada 4 kotak di situ. heeh, Terus Ibu ke yang empathize. aduh, iki hal baru ini. Iya Bu, ini sebenarnya bisa dilihat teman-teman Iya, seperti yang itu ya, apa? Ya Allah, lupa Ibu. Coba diulang dari awal dan udah ini Bu, udah ngeklik sudah link tadi. kadung Mungkin masuk. nah, mungkin udah Apakah bisa yang ini udah masuk kan. template? Iya, sudah masuk. Nah, di sebelah kanan Bu, ini ada 4 kotak Bu. Oh iya, oke. Cilik. Di Zoom pakai Iya, heeh, heeh. Kan ada like, ada learn. ya ada like sama long form. Heeh. Ibu Nah, ini yang Ibu yang di like dulu di empathize. Nah, kalau nanti ya. ini kan ada sticky note gitu. Ibu bisa geser sticky note-nya di sini. Nah, sampai bisa Coba diulang, diulang. ada sticky note ini, Bu. Heeh, oke. Ini bisa ditekan terus digeser. Nah, seperti itu. Nah, ini Heeh, selesai. Nah, oke. itu aja. Terus Ibu bisa tekan 2 kali buat Mm-mm, ngasih menurut Ibu yang dari topik kemarin itu mm-mm. apa sih Bu masalahnya kalau misalkan di SMKN satu booking lah ya, slot Oke, projectnya ya. oke. Itu saya juga mau ngisi kalau di SMKN. Oh, ini berarti Ibu menuliskan saja di sini ya. Iya, iya Bu. Ya, Ini kan aja di sini. Pak Tiro pindah disuruh ngecek Enggak, gitu mau. enggak kok. Biar lebih simpel saja. Iya, heeh.
Tapi karena ini adalah hal baru, ya sebentar ya, maaf ya, Santai saja, teman-teman Bu. mahasiswa ya. Santai kok, Bu. Sip, sip. Yang ini. Ini bisa langsung auto nulis ya? Ketikkan 2 kali, Bu. Nanti ditulis sendiri. Oke, kecil sekali dan. Oke. Boleh, Sorry boleh ya, itu besar. apa Enggak, Bu. ya? Enggak, Bu. Saya mau dibesarin, enggak apa-apa. Ini fontnya ini mana ini ya? Kok besar kayak? Jadi, Hmm, bisa. Ada di SAS ini, Bu. iya, Fontnya heeh. cuma ada SM sama L, jadi nggak Heeh, bisa. heeh. Ya apa ya biar ibu kelihatan besar. Bentar, Bu. Saya buatkan aja, Bu, kalau gitu. Kalau yang Mungkin ini, Bu. Nanti bisa di replace. ini, Ya, nanti otomatis ini kok, Bu. Nanti otomatis tugasnya sendiri. ya, ini ya, Iya, Bu. tak pakai ibu ya. Iya, Bu. Silakan. Ini teman-teman kan banyak sing gabung nggak? Sekalian aja ngisi pakai SDK di sini. Oke. Ini panjang loh. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nanti bisa nanti bisa saya sesuaikan lagi. Oke. Oke. Iki ibu biar kelihatan ya apa ya? Tulisannya semakin banyak semakin kecil dan. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Bentar, Heeh. ini saya keluarkan dulu. Nanti ini aja, Bu. Kalau misalkan semakin kecil ya, Heeh. disingkat lagi, Bu. Dibesarkan lagi. Bisa kok. Dibesarkan lagi, oke. Pakai 2 jari, nggak apa-apa. Heeh. Ini
Itu pilotnya siapa deh? Di Twitter kan dulu ya. Sarah sama siapa? Siapa?
Ini Bu, Ya. kalau untuk yang apa ya, solusi ya, Bu. Solusinya nanti ada di sini Bu, di Oh ideal. gitu. Oke. Di sini Kalau gitu ini boleh Ibu hapus. dengan identifikasi masalah. Nah, sip. Oke. Nanti barangkali penulisannya ada yang keliru ya A menjadi I atau apa nanti dibetulkan ya. Nggak apa-apa Bu. Oke. 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 Sudah, kemudian sekarang Masuk Ibu. di sini Bu, yang di ideal ini, yang di stikernya warna pink, saya buatkan dulu. Ya, Ini baru ini solusi. kondisi idealnya ya. Iya, ini untuk apa ya? Mungkin bahasa mudahnya itu solusi lah, solusi dari identifikasi masalah yang udah kita buat ini tadi. Oke.
Dan Dani, yang kolom ini 3 dan 4 ini tentang apa? Yang Nanti itu alert sama ide solution ya. Nanti itu dari identifikasi masalah sama ide yang Bu Indah berikan ini tadi dan teman-teman tambahkan. Nanti bakalan di voting Bu di sini. berarti Jadi Ibu hanya mengisi 2 iya, ini ya? iya benar. Oke, Di, oke siap. nanti Jadi biar sudah Ibu tuangkan di sini aja ya.
Ya, Apa terima kasih. pengalamannya Ibu? Heeh. Oke. Di SMKN satu Pungging itu udah tahu ya datanya Bu, jenengan. Gimana? Di SMKN satu Pungging itu teman-teman yang dulunya kerja sesuai passion dari lulusan itu, siswa dari jurusan itu berapa ya kira-kira? Nah, itu dia. Iya. Apakah itu juga dibutuhkan? Enggak juga sih Bu, cuman Enggak ya? ini tanya secara langsung terus. Oke, iya. Kalau untuk yang sesuai passion, sesuai jurusannya itu, berarti kan nanti kita harus melihat, oh si A kerja di mana, di bagian Iya, apa kan gitu iya ya. benar. Sementara untuk sekarang ini data yang kita punya kan masih, oh yang bekerja itu sudah presentasinya berapa, yang Nah, berwirausaha dan gitu. soalnya kan mungkin kalau misal dilihat dari SMK satu Pungging itu kan rata-rata yang lulusan enggak apa ya, enggak sesuai sama jurusan kadang-kadang itu perempuannya, enggak yang laki-laki. Iya, oh iya. Lebih Karena banyak apa? perempuan. Karena kembali lagi pas mereka mereka memutuskan untuk memilih jurusan di SMK-nya, ya itu itu yang kelihatannya belum mereka pahami. Mereka Iya, belum menyesuaikan dengan bakat minatnya. Jadi ketika di awal kok dia itu sudah masuk gerbang tol yang salah, maka untuk selanjutnya itu ya ya susah lah harus itu baru. rencana dulu, Iya. Jadi ketika mau melanjutkan. jadi mereka harus ini mau nggak mau ya ya udah sampai selesai ya. Oh, Nah, opini yang mereka. dan Ibu barusan untuk menjawab tantanganmu itu Bu Indah kan diskusi sama kok PSG sama kepala jurusan beberapa ya. Itu ya kembali lagi memang kalau memang tidak sesuai bakat minatnya, ya mereka akan menemui masalah di kemudian harinya. Itu. Bahkan di tempat kerjanya nanti pun itu yang akan mempengaruhi nyaman dan tidaknya. Tapi beda lagi ketika dia itu mempunyai Passion, uh, bukan non passion dia ya itu minat. mempunyai motivasi yang kuat dari dalam dirinya. Oh, apapun bisa dipelajari. Apapun yang sudah kita terima itu kalau kita bisa menerima maka itu akan membuat nyaman. Tetapi sorry ya Gen Z sekarang itu yang apa ya, yang sulit kadang menerima hal itu, sehingga dia tidak bisa beradaptasi, mudah bosen, mengeluh. Terlalu banyak kriteria juga mungkin itu dari mereka. Nah, itu sering-sering disampaikan ketika kita mengundang DUDI, ketika kita sinkron kurikulum. Gen Z sekarang itu apa ya tadi generasi strawberry itu dari mereka yang mereka rasakan. Apa bu artinya generasi strawberry itu? Ya, stroberi itu kan cantik toh, luarnya menarik ya, kayak Iya, enak gitu ya, seger. iya. Tapi ketika mereka kena panas sedikit, maka warna itu sudah akan langsung berubah. Ya, mudah kesenggol sidik saja kan itu sudah mengurangi apa penampilan mereka. Ya mudah apa ya, istilahnya mak plenyuk jatuh sedikit aja kan sudah langsung ya busuk atau apa gitu loh. Jadi tampilannya di luar itu bagus, tapi ketika kena benturan apa itu dia nggak kokoh. Itu ini sorry ya, ini dari DUDI. Ya. Jadi ketika ada tekanan kerja, ada apa itu mereka cenderung melarikan diri, akhirnya keluar, pindah-pindah tempat kerja seperti itu. Oke. Mungkin ini teman-teman ada yang mau tanya sih kayaknya. Sebelumnya apa? Ya, kalian kan Gen Z ya, Bu Indah tidak berarti menjas kalian loh ya. Iya, enggak apa-apa. Ini sharing 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 yang Sharing session mungkin ya.
Barusan Ibu itu kan ngobrol juga sama kajurnya di kafe Pak Nuki, masih ingat? Iya Pak Nugi Bu masih. Kan pindah untuk biar nanti pindah itu ndak salah memberikan informasi ke kalian kan gitu. Bahkan begini cerita, ada salah satu alumni ya, kelihatannya ya adik kelas kamu lah, kamu masih tahu. Dia itu kemampuannya bagus, ya maksudnya di kompetensinya itu dia bagus. Tapi sampai sekarang dia belum bekerja. Ketika oleh jurusan itu diberikan informasi, ini lo ada lowongan kerja di sini atau bahkan disuruh minta membantu di jurusan. Jawabannya apa? Jawabannya, aduh Pak maaf saya enggak bisa. Kenapa? Saya enggak ada kendaraan. Oh, Ya, artinya apa di sini? Memang sekarang itu bukan mungkin alat transportasi itu memang menjadi kebutuhan pokok ya sekarang kok itu. benar. Tapi apakah kita akan kalah dengan permasalahan yang muncul seperti itu? Nah, problem solvingnya itu kurang. Ketika tidak ada kendaraan, maka harus bagaimana? Bisa dipahami? Bisa bisa Bu. Hmm. Kan kita untuk meningkatkan taraf hidup itu kan salah satunya kan dengan bekerja ya. Iya benar Bu. Salah satu kendaraan itu kan itu salah satu indikator juga. Nah, kalau kita akan selamanya seperti itu, bisa dipahami? Bisa Bu. Wah, agak Nah, sedikit kendala maka jaringan saya. gimana problem-problemnya kita? Oke, oke. Ketika kita sudah ditawari pekerjaan, tetapi ada kendala, maka problem solving itu harus jalan. Bagaimana sih aku me, apa, menyikapi masalah ini? Bagaimana sih aku mencari jalan keluarnya? Kan gitu kan bisalah ada sepeda pancal atau mungkin pagi diantar dulu kalau misalnya kendaraan cuma satu. Nah, maksudnya itu. Jadi mungkin yang saya ambil itu teman-teman di Gen Z ya bilangnya ya. Heeh, Gen Z heeh. sekarang itu mungkin mereka itu lebih kurang di cara mereka buat problem solving kayak gitu. Terus juga Iya betul. terus juga mereka itu terlalu apa ya seperti menggantungkan gitu. Nah, effortnya kurang. Kalau tadi itu kita sempat mengamati ya, sebenarnya Gen Z ini cepat cara berpikirnya. Ya, mereka adaptif sekali dengan kemajuan teknologi ya, penggunaan teknologi-teknologi baru. Tapi bukan kelihatannya, kuncinya adalah sekarang yang perlu diperbaiki biar semakin ideal, lebih ideal itu adalah faktor internalnya. Sebagai contoh seperti ini, Bu Indah juga sempat diskusi terkait dengan kurikulum. Kan beberapa referensi itu mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab tadi adanya kesenjangan itu adalah kurikulumnya yang statis, yang kurang bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Misalnya mungkin Dani kan juga melihat mengamati ya eh, alat sangat tertinggal dengan di industri ya, misalnya gitu. Sedangkan kan itu juga nanti berkaitan dengan pendanaan dan lain sebagainya. Maka adanya program magang ini sebenarnya adalah bagaimana sekolah itu berupaya untuk mengikuti, mensinkronisasikan kurikulum yang ada di sekolah dengan kurikulum yang ada di industri. Ketika di sekolah ini kita memberikan dasar-dasar ilmunya, dasar-dasar teorinya, maka ketika di tempat magang ini diharapkan
diharapkan anak-anak itu bisa mengasah ilmu dasar yang mereka terima dengan teknologi yang ada di Eduka. Sementara yang sering terjadi adalah ketika anak-anak itu menemukan teknologi baru kan kita lihat pelajaran dasar-dasarnya. Nah, sekarang kan saya menghadapi misalnya sekarang itu misalnya di teknik kelas ya. Oh, sekarang menggunakan teknologi robot. Aduh ya apa boleh mengoperasionalkan. Nah, harapannya disitulah mereka itu mengeksplor apa yang sudah didapat di sekolah dasar-dasarnya. Oh, dengan teknologi baru yang terkini yang di industri. Nah, jadi sorry ya anak-anak muda, cepat kalian itu cepat sekarang untuk mengikuti teknologi. Tapi ya faktor internalnya tadi nanti akan lebih ideal, akan lebih kalian itu survive dengan perkembangan zaman ketika seimbang, mengasah kompetensi keahlian kalian, tetapi juga mengasah soft skill-nya. Nah, itu sih kalau ibu sebenarnya intinya itu. Dua hal tadi yang harus dikembangkan itu harus sama. Faktor internal dan eksternal harus seimbang. Gitu Dani. Bu Baik. menuangkan dalam kalimat ini. Jadi teman Sorry ya ini kalau panjang lebar ya. nggak apa-apa. Mungkin teman-teman juga mungkin kedepannya juga mereka bakalan jadi calon guru gitu. Karena kami kan dari prodi ini juga Iya. dan juga bisa dipakai sama teman-teman dan khususnya saya juga Bu. Iya. Karena memang teknologi berkembangnya nggak seperti dulu Bu. Benar-benar jangka berapa minggu gitu aja ada keluaran terbaru. Ada yang baru-baru. Seperti itu. Kalau misalkan kita tidak bisa mengoperasikan atau tidak bisa memanfaatkan ya kerugian lah bagi Iya. kami semua. Itu ya, kamu kan apa ya, yang dilihat kan lebih luas ya, itu gimana kalau misalnya ya teknologi yang digunakan alat praktik begitu, antara yang di kampus dengan kalian setelah magang kemarin gimana? Kalau menurut saya sih ya lebih banyak kan di tempat makan kan. Kalau lebih lengkapnya lah. Nah, makanya bisa dibayangkan ya, dan itu tentunya, sorry ya, bukannya Bu Indah itu mempermasalahkan finansial atau apa enggak, tapi kan berpikir logis. Bayangkan ketika misalnya fakultas kamu atau SMK harus mengikuti, menyiapkan, memfasilitasi alat praktik yang sesuai dengan Kebetulan. kemajuan tiap minggu beli alat baru ya. Iya. Nah itu, Jadi makanya memang itu. iya memang magang itu kita juga buat cari-cari hal baru lah yang nggak ada di kuliah, nggak ada di SMK dulu. Sebenarnya di SMK dulu kan di tempat magang saya dulu ini Bu, apa radio komunikasi lah. Kalau kan di SMK kan nggak ada gitu sehari ya ada cuman kita Ya, hanya dengan praktek manjat towernya itu saja ya Bu. Nggak iya. sampai magang sampai konfigurasi kayak gitu. Nah, nah, Seperti itu. iya. Nah itulah. Kemudian adaptasi, ya. Poinnya bagaimana ketika anak-anak muda itu sudah punya dasar-dasar kompetensi, ya dasar-dasar teori, bagaimana ketika melihat teknologi baru yang beda dengan awal mereka belajar alatnya itu, bagaimana dia bisa beradaptasi.
Oh, kalau mesin konvensional seperti ini. Oh, sekarang kalau sudah apa istilahnya? Otomasi. Iya, Oh, harus otomasi. harus seperti ini. Nah, bagaimana mereka itu bisa adaptasi? Kalau Pak Nuki tadi menyampaikan ketika dia sudah punya dasar teorinya, bagaimana kemudian itu mereka bisa menalar, mengembangkan, misalnya itu. Misalnya kan kamu ya, kali kamu kan di teknik informatika. Nanti penggunaan teknik informatika di setiap eduka itu kan beda-beda. Salah Iya, atau pernyataan Ibu? enggak, Bu. Karena outputnya apa, Kak? Nanti outputnya di setiap tempat juga pasti berbeda Iya. nggak sih? Nah, maka dari itu. Jadi bagaimana apa yang sudah didapatkan di prodi tersebut, ketika nanti teknik informatikanya itu digunakan di misalnya di cybercrime harus seperti apa? Iya, benar enggak? Iya, bener, Bu. Heeh, kemudian ketika digunakan di administrasi, misalnya di dunia kesehatan, itu harus seperti apa? Kan di kampusnya enggak ada ya mata kuliah teknik informatika, cybercrime, apakah ada? Harusnya ada, Bu. Cuman di semester Oh, 7 oh gitu. Oke. atau nggak itu di teknik informatika murni, Bu. Kalau di pendidikan untuk semester 1 sampai 5 ini masih belum dapat mata kuliah yang Mm, untuk cyber. Nah, maka dari itu, iya nanti kan outputnya beda-beda, tinggal teman-teman anak-anak muda itu benar-benar memahami, menguatkan diri, memahami teori dasarnya. Ya, Mas gitu. Julio Anggara ini mau tanya tuh bagaimana? Mau langsung aja. Ya, kalau kalau boleh tanya gitu. Ya, Mas. Saya mau sekalian sharing dikit. Kalau ini tadi kan benar, saya setuju sama Ibu kalau memang soft skill-nya kan kurang ya Bu ya, yang Gen Z itu kan soft skill kurang. Saya sendiri mau tanya kalau seumpama kurikulum itu sendiri di pihak gurunya ya, itu apa ada kayak pendidikan ulang biar guru-guru yang senior itu bisa mengikuti perkembangan zaman ya Bu? Ya soalnya saya waktu itu pernah ikut seminar di mana seminarnya itu dikhususkan untuk guru-guru yang sudah ngajar 4 atau 5 tahun lebih. Nah, tapi di situ itu kayak mereka itu ngikuti perkembangan kayak cara menggunakan AI itu saja belum tahu, Bu, yang saya ikuti waktu itu. Apakah sekiranya itu ada ya, Bu, kayak pendidikan ulang atau kayak seminar biar guru-guru itu bisa bahasanya catch up sama teknologi gitu, Bu? Iya, itu memang juga menjadi salah satu apa ya, tantangan juga ya bagaimana eh, para pendidik itu melakukan upskilling ya atas kompetensinya. Kalau di SMK Pungging ya, SMK Pungging. Ini program untuk outputnya kan tergantung yang mengikuti program itu. Kalau di SMK Pungging itu ada yang namanya magang Bapak Ibu guru. Ya. Jadi terutama guru-guru produktif itu akan akan diberikan program magang ke DUDI. Misalnya kalau BK ya, Bu Indah kan guru BK. Itu nanti apakah juga magang, terus gimana magangnya guru BK? Nah itu kita dimagangkan di HRD-nya. Jadi nanti kita bisa menyampaikan apa yang kita peroleh di eduka ketika guru magang. Oh, Bu Indah itu melihat langsung bagaimana sih mereka itu memanajemen para karyawan, bagaimana perekrutan kerjanya. Nah, jadi kita bisa menyampaikan hal itu ke anak-anak bukan teori, tetapi juga apa yang kita lihat. Kemudian misalnya kalau Bu Indah itu
kita harus mendampingi ketika ada rekrutmen kerja. Jadi kita bisa menyampaikan apa yang kita lihat ke anak-anak supaya anak-anak itu bisa mempersiapkan diri. Sebenarnya Bapak Ibu guru produktif pun sama, mereka dikenakan magang. Waktunya berapa lama? Beda-beda. Kalau dulu awal-awal itu ada yang 2 bulan, tetapi ada juga Bapak Ibu guru yang bahkan sampai 6 bulan. Nah, kalau magang itu kan program dari sekolah ya. Nah, program yang dari Dinas Pendidikan pun ada ya. Kita ada mereka itu mengadakan diklat pendidikan latihan itu. Nah, itu program yang ada. Nah, sekarang berbicara output. Nah, ketika mereka mengikuti magang, ketika menggunakan AI-nya itu saja belum bisa. Nah, itulah kemampuan penggunaan AI, teknologi ya. Apa ya? Motivasi dari diri masing-masing individu itu akan mempengaruhi. Ketika keinginan long life education dari masing-masing individu itu juga akan mempengaruhi. Kan ada tuh wis tuwa meh ngopo sih? Kan golek apa sih? Kan gitu. Kadang ada yang seperti itu. Tapi ada banyak juga ya. Itu yang aduh aku masih tua, aku nggak mau kalah sama anak muda, dalam arti nggak mau kalah itu belajarnya. Nah, itu kembali lagi ke faktor internal individu masing-masing. Menurut Ibu itu. Makanya anak muda pengganti kita ya. Ayo, long life education-nya dari dini, dari sekarang harus masuk ke mindset kalian. Itu menurut Ibu. Jadi secara tidak langsung itu sebenarnya mendapati. berarti secara tidak langsung itu yang salah bukan dari pemerintah atau mungkin dari sekolah yang mengadakan program tersebut, tapi dari personal kita sendiri, bagaimana kita juga harus ingin maju lah sebenarnya. Dan enggak. Iya, menurut sudut pandang Ibu seperti itu. Bagaimana sih kita ingin maju dari motivasi internal. Apapun kalau itu muncul dari diri kita, itu nanti akan akan menjadi mindset, kemudian itu akan menjadi kebiasaan kita yang akhirnya akan menjadi budaya dan karakter individu itu. Sama halnya ketika Ibu kembali lagi ya, ini yang ideal ini sebenarnya masih ada yang mau Ibu tuliskan. Ketika anak-anak tidak hanya di SMK ya semua, ketika anak-anak itu sudah mengenal passion-nya sejak lulus SMP, ketika dia mau memutuskan masuk ke SMK atau SMA atau MA, ketika yang dia pilih itu sudah sesuai dengan bakatnya, diikuti dengan dia ingin minat. Nah, maka nanti kemudian didukung dengan pendidikan, kemudian dukungan eksternal baik itu kurikulum dan sebagainya, kemudian faktor keluarga juga. Nah, itu akan menjadi kondisi ideal yang mendukung anak itu akan survive, akan bisa mengasah dirinya, menumbuhkan versinya, kesuksesannya sesuai dengan versinya, sesuai dengan passionnya. Tapi ketika dia masuk di sekolah menengah atas atau kejuruan itu dia sudah salah jurusan, kalau dia tidak bisa adaptasi, menerima dan adaptasi, maka ya itu nanti soft skill-nya itu akan kurang bisa berkembang dengan baik. Tapi walaupun kok dia merasa, wah kok salah jurusan, tapi motivasinya tinggi untuk belajar,
itu akan bisa kok. Keterampilan kan ketika diasah terus menerus kan akhirnya akan terampil toh. Iya, benar. Tetapi kok dia kemudian nggak ada motivasi untuk survive, untuk aku bisa, aku akan mengembangkan karena aku sudah terlanjur. Mereka cari cara, cari strategi, effortnya tinggi. Itu juga akan berhasil untuk ibu. Karena sering kita kita mengamati hal itu di anak-anak. Itu sih menurut ibu. Kembali lagi adalah faktor internal mereka sendiri, motivasi si anak itu sendiri. Memang benar sih. Semua itu eh, dari diri kita sendiri dan juga motivasi kita sendiri. Ya, didukung dengan pendukungnya lebih baik, jadinya lebih baik. Ya, betul. Kalau misalkan dari diri kita tidak ada motivasi sama sekali ya, Iya, hasilnya bakalan tetap sama lah. Nggak ada iya. grafik naik turunnya lah. Tidak lama lagi ya roda roda penggerak apa ya kok penggerak kehidupan ya, penggerak bagian dari kehidupan ini adalah kalian loh ya. Kita sudah akan pensiun ya, kalian sudah akan lulus. Nah ini perlu maksudnya apa ya, revolusi Iya. ya. Wajib kalau revolusi itu. Masa depan Regenerasi. masa depan di masing-masing dinas ya itu nanti sebentar lagi ada di pundak kalian para gensi. Kalau kita mengamati kalian ini kemampuan belajarnya itu bagus ya, tinggi. Hanya tadi dipoles dengan soft skill-nya, motivasi yang tinggi itu akan jadi luar biasa. Karena cepat para gensi ini belajarnya. Beda dengan kita. Iya, benar, benar. Dipoles dengan kalian dari sekarang itu mulai dikembangkan, dipupuk ya. Soft skill-nya itu nanti akan tambah sangat luar biasa. Ya, memang terkadang motivasi dari diri kita sendiri ya yang naik turun. Jadi kita kadang naik terus tiba-tiba ngedrop. Kadang Ngedrop. kadang juga stable, apa landai gitu. Kadang tiba ngedrop lagi. Iya, iya, iya. Memang motivasi itu memang sangat penting sih. Iya, Kita banyak case dan mungkin banyak pengalaman yang menurut saya ya itu harus ada motivasi yang lebih buat menyelesaikan hal seperti itu. Kalau bisa dibilang bukan motivasi, mungkin ya motivasi, tapi lebih ke mental kita masing-masing lah. Kalau sekarang ya enggak ada yang namanya mental health itu. Kalau Genji bilang itu. betul sekali. Ya. Maaf ya teman-teman Gensi ya. Kalau mau Kalau teman-teman juga kalau, kalau barangkali apa sih yang Ibu lihat di sini ya di lingkungan Mojokerto kan kalian dari berbagai daerah. Sebenarnya Bu, kalau saya beda kan gitu. Ini berdasarkan apa yang Ibu lihat di lingkungan sini. Ya, gitu ya. Kalian enggak. itu tapi benar, kalian itu cepat belajarnya, luar biasa. Dan kadang kalau kalian tahu ya, dulu itu ibu kalau laptopnya apa gitu ya, Dani tolong ibu kan gitu ya. Artinya Ya, apa? Lebih terampil kalian kompetensinya itu sehingga kalian mengasah ya, dipoles seperti itu. jadi memang harus ada polesan yang baik dan juga motivasi yang baik. Ibu mungkin Ibu udah. teruskan sebentar Oh, ya. enggak, enggak. Atau ini ditutup gimmicknya enggak apa-apa. Ibu kan masih tetap bisa buka ini toh. Oh, Mute. bisa. Masih bisa, masih bisa. Barangkali waktunya sudah habis gimmicknya. Ya,
nggak apa-apa Bu. Heeh. Ditutup nggak apa-apa, Ibu melanjutkan mironya. Ya. Terima kasih banyak ya Bu, udah Oke, meluangkan sedikit sama-sama. waktu yang awalnya saya bilang cuma 5 menit jadi Nggak apa-apa, berapa soalnya menit jadi iya, koyoke Bu Indah sik ngecepres iki. nggak apa-apa Bu. Saya mohon maaf ya Bu karena Bu Indah minta fotonya sebentar ya, oh iya Bu, apa untuk bisa uncan ya Bu. satu, dua, sudah. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu. Oh, enggak, heeh. Ibu sudah Teman-teman santai. bisa kasih Ibu ke bisa bisa. live? Bisa Bu. Udah live ya? Oke. Oke, Terima kasih sekali banyak Bu. lagi ya, sama-sama. Kita jadi belajar juga ini. Ya, Sukses untuk kalian semua. amin. Lancar, lancar kuliahnya, langsung dapat kerja, Amin. langsung dapat jodoh. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih ya, banyak Bu. Bu. Itu, ada live sih, ada live sih. Bentar, bentar. Kan ini kan ini kan udah ada beberapa udah ada apa ya? Apa put kata Mbak, cemen-cemen. Nah, di Miro kan udah banyak tuh. Nah, kita selagi nunggu. Oke, nanti misalkan kita udah nemu vote dan hasil yang cocok, jadi kita bisa lanjut ke laporan gitu kan. Nah, berhubung aku lupa sama format laporan nih, jadi saya tanyakan ke Bu Nisa dulu, nanti biar dikerjakan setelah kita udah ngefikkan ini semua hasil diskusinya. Nah, udah deh, Miro nih semua kah? Putri, Putri, unmik bentar Putri, Putri Alianti, diluput, Put. Oi, oi. Aku iso mbok dikte ya sing Aku juga. wingi. Aku iso mbok dikte ya sing wingi apa pembimbingmu omong no. Aku gorong tak delok. Ya tak delok sih sekilas kok. Gorong ngerti sampai identifikasi masalah terus solusinya dari pembimbingmu apa ya, Bud? Garis besarnya lah, garis besarnya. Solusinya ya. Solusinya toh. Enggak. Identifikasi masalah kan ono toh. Nah, gone pembimbingmu ini permasalahan. Suaramu kurang jelas sih, Jo. Si. Eh, wis jelas lah, Bud, suara aku, Bud. Sing solusi teko pembimbingku wingi. Nah, solusi ini saya wis apa. Oke. Apa solusi ini? Bisa dikte gak? Kayak apa? Apa tampilan akhirnya dah, Bud? Biar izin sih tak ketikin nang awakmu. Tampil lo. Enggak apa-apa. Diktein naik, tak ketika nak miru langsung. Lek pengenane ku lek
gak Nge-like. salah ya, sukul ngerekam kan. Lek teko wong iku intine penyebab arek SMK iku kerja nggak sesuai jurusan iku karena faktor apa ya terdesak ngono lho, karena dia itu butuh kerja biasae. Jadi koyo ya wis asal njupuk ngono, karena dia butuh pekerjaan. Jadi onoke iki, onoke pekerjaan A sing nggak sesuai karo jurusane. Jadi dhek gelem gak gelem ku njupuk karena faktor ya iku mang butuh pekerjaan. Jadi Berarti ngono. secara garis besar kan penyebab SMK bekerja atau lulusan tidak sesuai bekerja dari penyebab SMK bekerja tidak sesuai dengan jurusan adalah karena mereka terpaksa. Iya, terpaksa karena ya iku mang butuh pekerjaan. Dan nah, misalkan solusinya apa, Bu? Apa? Ini solusi nih. Iku jarine wingi iku solusine ya. Nah, Iku wingi jare wong iki ya dengan melok magang, ambek pelatihan pekerjaan sing disediakno karo pemerintah. Koyo ning nggenku kan ono koyo pelatihan pekerjaan gawe lek kepengen melok perhotelan niku ono pelatihane koyo koyo yes koyo ngono. oke, sip. Sebenarnya topiknya kan nek sing dibahas Bonisa itu fokus pada iki kan. Karena Bonisa itu kan jadi ngomongnya kan fokus pada apa ya? Lupa aku. So, wait. Nah, sebenarnya sih yang dibahas di Indonesia kan fokus iki kompetensi yang diajarkan di lembaga vokasi belum sebenarnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, sedangkan sebenarnya di waktu lapangan itu kita itu apa? Guru itu nggak iki kuku tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, tapi lebih ke ya memang itu tadi kadang ini kita bisa terpaksa loh ada SMKI terus satu lagi juga mereka masih jurusan itu ya terpaksa bisa soalnya dicoba tanpa mikir no ke depannya ya apa. Jadi sebenarnya bukan salah kompetensi yang diajarkan di lembaga vokasi belum sepenuhnya sesuai. Menurutku ini aku SMK sendiri ya. Soalnya aku di SMK aku dulu aku ya sesuai aja sing diajarkan misalnya aku TKJ sesuai apa yang diajarkan mereka dengan sudah terima juga. Nah, mungkin memang ngasah skill sama kak susah gitu. Nah, wis berarti guys ketemu kan beberapa empathize tekan identifikasi masalah terus juga ide dari menyelesaikan masalah. Nah, menurut kalian semua di bagian empathize ini sing cocok kayak pengerucutan masalah itu sing mana? Oke, aku ambil dari sudahnya Bu Indra lah ya. Nah, nanti bisa kalian voting, bisa kalian zoom juga. Wis jadi miru semua lagi. Kok mek cuman anak 3. Sing lain nih Putri, Siti, Mas Julio mungkin, Mas Koiru Alfi mungkin. Oke.
tak taruh sini lagi. Oke. Di pakaian eh, apa ini namanya, desain kan udah tak kasih 3 pilihan. Kalau misalkan ada sing kurang cocok bisa kalian ganti. Nah kalau misalkan menurut kalian ini cocok langsung nge-voting aja. Nah, aku nge-voting di sini. Boleh kalian vote dulu, tak tunggu. Eh, siapa sih yang ada di Miro? Kalian voting dulu. Nabila, Andi Iqbal, Putri Wulandari, Mas Dabi barangkali bisa ngevote, terus Mas Julio dan lain sebagainya. Monggo bagi Gigi Fadila, silakan. Tak tunggu vote-nya sampai selesai, dan kalau misalkan ada sing gak sesuai dan kurang sesuai sama pengurusan masalahnya bisa kalian ganti juga. Oke, tak tunggu, tak kasih waktu sekitar berapa ya, 5 menit. Ayo ngevote guys yang belum. Ini ada 3 pilihan.
Wis, apakah sing ngevote mek segitu tok ya? Aku ngevote sing iki Mas, sing tengah Mas. Aku gak iso metek Gila, bener-bener ya. kamu ya apa yo? Iya, aku ndak HP Mas. Oke. Sing Ngomong iki ngomong anu, penyebaban ngomong mesti. karena terpaksa butuh pekerjaan iku. Lek menurutku sih. BU yo. Oke. Apa lagi? Tengah juga. Tengah juga. Oke, tengah. Siap. Bisa apa sih main jam ini? Terus kalah. Kurang 2 menit. Kurang 1 menit. Oke, tengah sih. Oke. Mungkin bundernya bisa dikasih name gimana Mas? Biar bisa tahu pilihannya. Biar bisa tahu yang belum kan nanti bisa di Bisa kayak, oh iya bisa bisa monggo monggo. Nanti silakan dikasih nih. biar bisa tahu nanti yang belum siapa nanti ditambahin juga kalau ada yang nggak bisa. Siap siap. Masuk akal lima sapi. Matur nuwun. Kok iso ya tak tambahi action. Ya setuju Mas tapi Nambah 9. 70. Wis tinggal 2 itu. Siapa itu? Oke. Eh, oke. Harusnya udah ya. Si udah, oke. Ya, Sing tengah ya, yang dapat banyak. Nah, kalau misalkan defense-nya atau pekerjaan masalahnya dia milih penyebabkan SMK bekerja tidak sesuai ini, mereka terpaksa dengan butuh pekerjaan dan juga mereka apply pekerjaan yang sudah ada. Berarti ide dan solusinya kira-kira kan ini udah nambahin. Nah, yang di ide yang di bawah ini yang di ide kan udah banyak. Nah, kira-kira menurut kalian mana sih yang cocok buat menyelesaikan masalah tersebut? Aku ambil dulu. Ambil ini.
Klik lagi. Ini bisa jadi. Oke, ini karena ada beberapa sih lumayan masuk, jadi tak vote sekitar 4 deh. Nah, sip. Oke, silakan di vote. Itu ada 4 pilihan lagi, silakan kalian vote. Nah, nanti kita buat di sini ada solusi dan ide. Aku podo sampean Mas Jo.
ada sedikit draw ya rupanya. Manakah ini pilihannya? Totalnya 9 ya berarti ya Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 6, 9. Tadi katanya ada Ini yang itu di sih chat enggak. loh Mas. Oh iya. Mas Juli. Alfi, Mas Alfi pilih mana Mas Alfi? Oh ya, jadi nggak apa. Mas Alfi pilih Sing mana Mas Alfi? pertama Mas, Mas sing Alfi yang pertama. sing ndukur dhewe. Foto Oke, sampean iku wae. siap. Apa tak sebenarnya yang paling banyak? Ada kris ya, sedikit kris ya. Oke, wis. Di seri di sing atas sama sing bawah. Apakah jadi dua solusi? Solusinya dua gak boleh ya Mas. Nah, itu harusnya boleh sih. Soalnya kan, oke. Nah, misalkan dilihat iku di sini ku sedikit sama sih. Sing bawah ini kan dia mungkin bisa lebih banyakkan lagi untuk pelajaran berbasis praktiknya. Untuk teori mungkin bisa dibantu dalam mapel atau di awal minggu. Setelah itu saya belajar lebih banyak praktik. Nah, yang di pertama, ini ada ketambahan program PKL, terus bisa menambah durasi praktik dan penanganan teknologi baru, ya kan. Terus kondisi yang menjadi lebih ideal juga didukung motivasi dan daya juang tinggi serta ketahanan mental yang kuat dari anak mudanya sendiri. Nah, kayak bisa sih, nek dua. Kurang dua anak sih tapi yang belum ngekot. Berarti nunggu siapa Mas Julio, nunggu Mas Julio dulu. Ya, berarti nunggu Mas Julio dulu. Oke, nunggu Mas Julio-nya balik dulu aja. Mas, lek nang SMK sampean iku iso pindah jurusan ah, Mas. Gak bisa Mas, gak bisa Hmm, lukir, gak bisa lukir jurusan. Oh, ada SMK itu bisa pindah lah Mas. yo gak iso sih sak roku. Mungkin iku iso kayak apa ya, solusi iki cek apa lulusan Hmm, sing lulusan SMK iku iso padha ngono lho. gak relevan Mas akhirnya. Iku Gua wae. akhirnya enggak, nek pindah jurusan akhirnya iki Mas. Gua arah-arah amburadul, kurikulumnya tambah berantakan mana. Jadi mending ya wis iku mau Mas, pelatihan kerja. Dan yo dari SMP kan Terus harusnya ambek SM SMK ya kudu apa kerjasama mbak industri sing akeh sih kudune. itu. Wis gimana kan misalkan maksud kaya ada SMK pindah jurusan yo bakalan siji menurut marit terus yang nomor loro penyesuaian mana sana gurune kan. Jadi misalkan beberapa murid tengah sing wis tutup materi tengah, praktik tengah, ketambahan murid anyar mana, ngulang mana. Yang benar itu kita SMP masih dipikir masalah kayak SMK dan ke dunia industrinya. Kamu nih nggak cariku ya? Segi kurang kurang satu sih. Apa tuh? Ya apa? Nunggu apa kasih dua solusi?
Pertama ini tidak copy dulu. Kurang 2 Kak sih. Iya, orang 2. Saraka apa ya? Saraka apa nggak masuk? Gitu. Mas Alfi wis ngevote Mas Alfi. Wis. Oke. Ya wis. Gini itu dinasti ini, dinasti apa wakilin aja. Ya, ya, ya udah nomor 1 ya pemenangnya ya. Oke, Mas Willy udah ada. Mungkin udah selesai. Sorry, iki aku cek cap balik. Soalnya iki menurutku pribadi saya kurang iku sih, kurang ono sing tepak. Soalnya semuanya kan spesifik iki iku nih, solusine. PKL iki ngurus kesehatan mental, sing nomor 1 ngurus kesehatan mental. Nomor 2 iki kedisiplinan, ketiga iki lebih nak pihak guru, keempat iki lebih nak balik nak kurikulum. Jadi gimana ya? Sekali kan penyebaban SMK bekerja tidak sesuai jurusan itu kan satu karena terpaksa dan butuh kerja lah. Terpaksa karena butuh kerja iki le tak lihat dari sorry ya lek rodok rame ya. Lek tak lihat dari ikune itu lebih ke sing penting sekolah gak sih? Sing SMK bekerja tidak sesuai jurusannya karena tuntutan sing penting sekolah gak sih? Ale rata-rata sing aku lihat kayak ngono sih. Kayak oh iki ono SMK iki kon kerja udah di iki sing penting lulus sih engko kerja apa wis mikir carry. Biasa kan ngono biasa. Nah, balik lagi Mas, karena ini memang sikapnya kita harus formal, jadi nggak bisa. Ya kalau ada solusi lagi, silakan ditambahkan yang cocok ya. Karena memang seharusnya solusi yang tepat itu ada sebenarnya. Menurutku dari SMP itu udah dikasih bimbingan bagaimana kita mau ngelanjutin ke jenjang yang lebih tinggi sampai kita itu udah tepat mau kemana gitu kan. Nah, benar kan beberapa anak itu pasti mikir yang penting sekolah dan nggak ngerti jurusan apa yang diambil. Nah, maka dari itu sebenarnya sesuatu pendidikan tinggi yang udah ranahnya menengah itu harusnya dari menengah pertama itu udah dibimbing untuk diterapkan di kamu mau di jurusan mana gitu, kamu mau di jurusan mana. Nah, kayaknya di sini karena fokus permasalahannya yang seperti kata eh, Bunisa kemarin adalah kompetensi yang diajarkan di lembaga vokasi belum sebenarnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi menurutku tergeneralis ya di sini. Program Agama KL menjadi salah satu jawaban dari permasalahan yang muncul. Kenapa Mas? Karena untuk menanggulangi hal-hal seperti ini ya wis mau gak mau kita juga harus mengenalin dunia industri itu ke teman-teman yang tadinya salah jurusan. Mungkin di pas kita PKL tersebut teman-teman yang salah jurusan itu jadi menemukan jati dirinya sebenarnya gitu loh. Jadi nggak sepenuhnya eh, orang yang salah jurusan itu juga bakalan gagal gitu kan. Jadi makanya di sini Bu Indah kemarin juga bilang bahwasanya kita juga butuh kondisi ini akan menjadi lebih ideal jika didukung motivasi dan daya juang. Tapi bener kata Mas Billy juga, jadi nggak ada yang salah. Misalkan yang pokok sekolah, tapi solusi yang menurutku tergeneral dan menurutku sangat pas yaitu magang, terus juga praktik dan juga motivasi serta daya juang yang cukup kuat itu bisa buat mereka-mereka yang mungkin salah jurusan atau yang penting sekolah itu jadi menemukan hal-hal yang baru di hidupnya. Saya menurutku sendiri kayak gitu sih Mas. Jadi gak ada yang bisa disalahkan di sebuah pendidikan itu. Mau apapun Ya kita masuk sih. mau Setuju. apapun Soalnya kita. juga gimana ya? Kita di sekolah sendiri aja juga
masuk UNESA itu juga berapa anak sing penting mlebu UNESA sik ngono kan. Nah, kayak gitu. Enggak nih, nggak ada yang bisa disalahkan dari sebuah pendidikan. Oh, karena ya itu tadi mas. Karena pola pikirnya teman-teman kita sendiri atau kita sendiri juga terkadang, alah pokoknya kita sementara di sini dulu lah. Entah itu nanti bagaimana pasti ada jalan. Nah itu tadi mas. Makanya kenapa program magang di semester 5 ini juga berpengaruh bagi teman-teman yang mungkin pas di semester 3 4-nya mereka juga entah itu kehilangan arah atau entah itu bingung dengan jurusan apa yang dimaksud di magang tersebut teman-teman jadi ngerti oh jenaka jadi seperti ini jadi kita harus ngasah soft skill mana yang kurang ngasah skill mana yang kurang jadi kayak gitu sih. Ya gimana ya kalau itu juga berarti ono faktor nilai juga berarti ya kayak oh jurusan ini lebih gampang mlebune cuma ya kalau Nah generalisir ya lebih ya itu lebih jauh lagi sih mas karena bahasa ini bakalan cuat lebih apa ya lebih banyak topik sih harus dibahas nih itu karena iya itu masih dinilai kan. kan sudah kayak persaingan nilai kan oh iki sing apa jenenge nilainya rendah kayak apa jenenge acceptance rate atau apalah itu itu rate-nya lebih tinggi lebih tinggi nak kene dari tak butuh jurusan itu gimana Nah itu daripada menanggulangi apa namanya menanggulangi oh tiwas kadung salah jurusan tapi lebih ke kan aku lihat kan dari gurumu kemarin itu kan sing permasalahkan kan bukan permasalahkan sing jadi poin bobot utama kan mentalnya sih nggak ngatasi kan ditambah faktor apa namanya ditambah faktor apa itu mental nggak ngatasi tambah faktor salah jurusan gimana seumpama kita daripada menanggulangi tiwas kamu salah jurusan atau sebelum kamu salah jurusan gimana kalau apa itu jenenge kayak ya iki aku merada ngaja sih kayak penambahan motivasi gaweane lho gawe apa namanya iya mas gawe jurusan tertentu itu dari ya, magang ini memang bener dari nah magang ini enak jadi kayak Mas, Mas aku tuh sih. Nah, sekolahanku sendiri itu penambahan motivasi di jurusan tertentu itu pasti mas. Karena guru BK di sekolahku sendiri, mereka itu selalu nyebar di kelas masing-masing per jurusan. Jadi setiap mereka entah itu ada praktik atau entah itu ada jam longgar, mereka selalu masuk dan bicara. Misalkan dengerin cerita mereka semua lah yang butuh motivasi, tambahan motivasi yang entah dia udah mulai kehilangan arah itu mereka apa guru-guru PK ini bantu mereka semua buat ngasih arahan lagi. Jadi kalau misalkan di sekolahku sendiri itu guru PK-nya sangat-sangat peduli dengan murid-muridnya yang udah mulai kayak bingung sendiri lah. Entah itu mau lulus, kamu mau kerja atau mau kuliah gitu. Nanti di PK ku sendiri nanti bakalan mereka dibantu seterusnya lah sampai mereka itu paham apa sih yang harus dicari dengan dirinya sendiri. Gitu. Nah, makanya eh ya benar, gak salah kalau misalkan sebuah motivasi itu di diri kita sendiri itu penting kan ya, karena itu tadi. Karena motivasi di diri kita itu, kita nggak bakal bisa melangkah maju. Kayak gitu kan. Kalau di sekolah itu sendiri, tapi monggo kalau misalkan sampai ada pendapat lagi. ya enggak sih soalnya kan ya ada kenalan wis 2 tahun iki kok enggak apa namanya enggak keterima di jurusan yang sama sampai akhirnya tahun depan dia mau daftar lagi ngomong kayak ya wis lah jurusan apa sih ono aku tak mlebu ae ngomongnya kayak gitu. Nah kan kayak susah juga sih soalnya motivasi meskipun ada tapi kayak gimana yo bakat ataupun nilai nggak memadani juga nggak ikut gitu loh nggak masuk faktor juga jadi yo iyalah nggak memang solusi nggak banyak kalau kita harus generalisir ya mungkin di gue lah Nah, di itu. apa namanya di lebih banyak praktek lah kataku istilahnya wis kadung mlebu jurusan ini paling enggak kamu ada skill lah untuk mendalami kayak jurusan ini memang soalnya topiknya berat soalnya dari Nah, aspek apa enggak cuma mental toh kayak nilai kayak kebutuhan kerja juga kita kan join informatika kan enggak denial juga karena yang namanya komputer itu sudah mulai naik lagi nih zaman kita menurut jadi ya gitulah kurang lebih aku gak iso ngomong banyak kok ya enggak bisa sih. Nanti
kan di laporan nanti ada kesimpulannya. Mungkin kita tambahin kesimpulan apa ya? Kita tambahin solusi-solusi yang lebih dari yang nomor satu ini buat di laporan kita besok. Kayak gitu sih mas. Menurutku loh ya. Jadi kita nggak Ya, ya. sebatas cuman ini toh, nanti ditambahin lagi gitu aja. Nanti tak share Google Docs. Oke, terima kasih Mas Dulil udah mau berpendapat dan juga teman-teman juga. Jadi kita pilihannya ada di Ide Solution di mana isinya adalah program magang PKL menjadi salah satu jawaban dari permasalahan yang muncul. Program magang dapat menjawab permasalahan yang muncul dari faktor eksternal yaitu guna sinkronisasi kurikulum sekolah dengan industri. Ini seperti halnya peralatan di sekolahan kita itu tidak cukup atau tidak memadai, kita bisa maju dengan praktik kerja di industri. Nah, bisa menambah durasi praktek juga dan pengenalan teknologi baru yang mungkin di sekolah masih menggunakan teknologi konvensional dan melibatkan keterlibatan industri secara intens dalam pembelajaran. Nah, di mana kondisi ini akan menjadi lebih ideal jika didukung motivasi dan daya juang yang tinggi serta ketahanan mental yang kuat dari anak mudanya sendiri. Berarti dia masuk ke faktor internal. Karena sumber daya dan prasarana pembelajaran yang ada di sekolah hanya sebagai simulasi tempat kerja. Oke, solusinya kita ambil yang nomor satu ini dan nanti ditambahkan oleh solusi-solusi yang udah ditambahkan oleh Mas Julio tadi habis berdiskusi ya. Berarti aku masukkan dan aku input di ide solution ini di tabel sebelah kanan. Ke sini. Oke, sip. Nah, kan ini rencanaku tadi itu sekalian nyusun laporan juga. Tapi ternyata aku lupa format laporan ini kayak gimana. Jadi menurut teman-teman, laporan ini kita susun secara Gdocs nanti lewat Google Drive biar dikerjakan sama-sama atau kita adakan Google Meet again. Mungkin bisa Lek masih butuh durasi yo Gemit. Astagfirullah. Lek butuh durasi Gemit, lek gak ya langsung gedok saya. kayak sih enggak sih mas durasi. Kemarin itu sejam, ini wis 40 menitan. Terus yang dari Putri kemarin ada sekitar 8 menitan. Jadi kita ya sekitar 1 jam 50-an lah. Mungkin cukup. Kan nggak ada batasan waktu dari Bunisa loh. Mas kemarin tanyakan. Ya, berarti langsung gedok saya ya. Apa Masih lek nggak pengen sulit langsung apa namanya langsung pembagiannya kayak aku kasih beberapa, sopo kasih beberapa ngono. Wis gampang bebas lah. nanti Soalnya kan nanti. wis ikut diskusi kabeh wis Nah, apa namanya dan ibunya juga maksudku materi ini ki lumayan gampang kok untuk dipahami awam. Istilahnya diaur gak harus GPT aja sok kok. gampang. Nanti ya nggak jauh juga sih. Tapi kan udah ada kesimpulan dari ini tadi kan. Dari kita semua sendiri juga. Jadi menurutku ya wis aman lah. Oke. Jadi ide solusinya yang ini, yang nomor satu dan juga identifikasinya adalah tidak sesuai karena terpaksa. Oke. Oke teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan selain dari Mas Leo. Terserah itu menanyakan hal apa. Halo, apakah tidak ada yang bertanya? Aman ya. Aman ya berarti? Aman. Oke. Kalau misalkan nggak aman langsung tanya di grup ya. Ini mau tak tanyakan format laporan lebih spesifiknya ke bisa. Oke, mungkin terima kasih buat teman-teman yang Loh, kenapa ini kok di jempol bawah? Terima kasih buat teman-teman yang misalkan terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk mengikuti jemit yang sebentar ini tadi dan kita tinggal tanggungan laporan setelah itu kita kumpulkan ya. Terima kasih waktunya, maaf mengganggu weekend kalian. Kita akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Terima kasih Mas Mojo, teman-teman. Terima kasih kalian semua.
Bu, bagaimana dengan masalah anak SMK itu sekarang kalau udah lulus itu suka kerja itu nggak sesuai jurusannya? Ya mungkin mereka membaca karena antara peluang sama kebutuhan, dia memilih kebutuhan karena dia mungkin punya harus menghidupi keluarga, bisa mengurangi beban keluarga, itu sih menurut saya. Untuk solusinya itu gimana Bu? Solusi dia bisa ikut pelatihan itu untuk menambah skill mereka, Termasuk kayak magang gitu iya ya? bisa. Terus dari untuk kayak pihak industri untuk upskilling pekerja seniornya terhadap teknologi sekarang kan kayak semakin apa-apa kan pakai digital gitu, itu gimana? Itu tadi mengikuti, memperbanyak untuk menambah skill mereka untuk mengikuti pelatihan, pemagangan. Iya, karena zaman sekarang ini kan anak muda itu dituntut untuk bisa berusaha sendiri juga, harus punya skill-skill yang lain ya, nggak hanya akademis saja, tapi yang non akademik juga harus punya meningkatkan skill mereka. Makasih. Sama-sama.